Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Ramadan dengan NIM 2208110 Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perpajakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perpajakan. Nah, untuk soalnya sendiri adalah sebagai berikut. Seorang YouTuber Indonesia bernama Budi memiliki 200.000 subscriber. Pada tahun 2023, ia memperoleh penghasilan sebesar 900 juta dari iklan YouTube atau AdSense. Budi juga memiliki usaha kecil atau UMKM yang bergerak di bidang penjualan merchandise melalui marketplace dengan omset 400 juta per tahun. Ia juga mempekerjakan 5 karyawan yang masing-masing bergaji 6 juta per bulan. Dan untuk memproduksi merchandise-nya, Budi juga mengimpor bahan baku dari luar negeri senilai 100 juta. Nah, untuk soalnya sendiri itu adalah yang pertama, sebutkan jenis pajak-pajak apa yang relevan bagi Budi dan jelaskan dasar hukum dari tiap jenis pajaknya. Yang kedua, hitung PPh terutang Budi dan analisis apakah penghasilan Budi termasuk kategori penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga, jelaskan skema pajak UMKM dari tarif final dan hitung PPh final UMKM dari omset 400 juta. Yang keempat, hitung kewajiban PPh 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan dan jelaskan kewajiban Budi sebagai pemberi kerja terkait PPh 21. Yang kelima, hitung estimasi PPh 22 impor dari nilai bahan baku 100 juta dan jelaskan tujuan pemerintah mengenakan PPh 22 impor. Yang keenam, bagaimana efektivitas kebijakan pajak Indonesia dalam mengatur ekonomi digital dan apakah pajak yang dikenakan pada Budi sudah adil dan proporsional. Yang pertama itulah jenis pajak apa dan dasar hukumnya apa aja yang dapat diterapkan kepada Budi. Nah, di sini tuh saya membaginya tuh dalam empat dasar. Yang pertama itu adalah pendapatan dari AdSense, di mana jenis pajak yang dapat diterapkan adalah pajak penghasilan orang pribadi dengan dasar hukumnya itu adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17. Dan itu adalah pendapatan dari usaha. Pajak yang dapat diterapkan adalah PPh UMKM dengan tarif final. Untuk dasar hukumnya PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 56 dan 57. Selanjutnya adalah gaji dari 5 karyawan. Yang diterapkan itulah PPh Pasal 21 dengan dasar hukumnya UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 168 Tahun 2003. Yang terakhir itulah impor bahan baku dari luar negeri. Nah, jadi yang dapat diterapkan itu PPh Pasal 22 dengan dasar hukumnya itu adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 2. Soal nomor 2, yaitu perhitungan PPh orang pribadi. Nah, kan penghasilan Budi sendiri itu kan selama setahun 900 juta, dikurangkan dengan 54 juta. Kenapa 54 juta? Karena kita kan nggak tahu nih, kalau si Budi itu sebenarnya udah nikah atau belum, terus berapa tanggungannya. Sehingga kita asumsikan bahwa si Budi itu tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, sehingga PTKP-nya itu adalah TK0 atau 54 juta. Nah, PKP sendiri itu dihasilkan dari penghasilan Budi dikurangkan dengan pengurang. Nah, totalnya adalah 846 juta rupiah. Terus PKP ini akan dikalikan dengan tarif pajak progresif PPh pasal 17. Yang perhitungannya adalah bisa dilihat di tabel berikut. Yang total dari perhitungannya itu adalah 176.300.000 rupiah, sehingga pajak penghasilan orang pribadi yang dikenakan pada Budi itu sebesar 176.300.000 rupiah. Nah, karena si Budi ini tuh adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, maka si Budi ini dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Terus juga kan karena Budi ini menghasilkan konten itu dari Indonesia juga, maka si penghasilan yang didapatkan si Budi itu dianggap sebagai penghasilan dalam negeri, walaupun pemberi penghasilannya itu berasal dari luar negeri. Selanjutnya adalah skema PPh UMKM final, di mana skema pajak yang sendiri itu tercantum dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, tepatnya itu pada pasal 56 dan 57, yang intinya itu menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar
selama 1 tahun itu dikenai PPh yang bersifat final sebesar 0,5%. Nah, untuk perhitungan sendiri itu adalah sebagai berikut, di mana tarif dari PPh UMKM itu dikalikan dengan omset si Budi tadi, di mana 0,5% itu dikali dengan 400 juta, sehingga pajak utang yang terima Budi itu sebesar 2 juta. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, karena si karyawan itu memiliki kontrak kerja dengan si Budi, maka penghasilan yang dikenakan karyawan itu adalah jenis pajak PPh 21, yang mana perhitungannya adalah sebagai berikut. Di mana penghasilan karyawannya itu kan awalnya kan 6 juta per bulan. Nah, itu setahun kan, berarti dikali 12. Yang totalnya adalah 72 juta. Kemudian itu dikurangkan dengan ya PTKP. Nah, karena kita nggak tahu si karyawan ini tuh udah menikah atau belum, terus tanggungannya berapa, maka kita asumsikan kalau karyawan itu nggak menikah dan nggak punya tanggungan, sehingga PTKP-nya TK 0 sebesar 54 juta. Nah, PKP ini sendiri itu penghasilan karyawan dikurang dengan pengurangnya. Nah, yang totalnya itu sebesar 18 juta yang kemudian dikalikan dengan PPh pasal 17 yang tadi, sehingga dihasilkan total pajak berutang dari karyawannya Budi itu sebesar 100.000. Nah, karena karyawannya itu ada 5, maka 100.000 itu dikalikan dengan 5 orang, sehingga hasilnya itu 4.500.000 rupiah. Nah, untuk kewajiban Budi terkait PPh 21 itu sendiri itu diatur dalam PMK nomor 168 tahun 2003, tepatnya pada pasal 20, di mana si Budi itu memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan melaporkan PPh 21 kantor pajak, serta memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21-nya itu ke karyawannya gitu. Selanjutnya itu PPh 22 impor. Nah, untuk dasar pengenaannya sendiri itu diatur dalam PMK nomor 34 tahun 2017. Tepatnya itu pada pasal 2. Di mana karena kita nggak tahu si Budi ini tuh ngimpornya maksudnya dari barang apa gitu, sehingga kita tuh menggunakan tarif umum. Di mana kalau semisal si Budi ini tuh punya angka pengenal impor, maka tarifnya adalah sebesar 2,5% yang dikali dengan omsetnya 100 juta, maka pajak utang Budi adalah sebesar 2,5 juta. Namun kalau semisal si Budi itu nggak punya angka pengenal impor, maka tarifnya adalah sebesar 7,5% dikalikan dengan omsetnya adalah 100 juta, maka pajak utangnya adalah 7,5 juta gitu. Alasan pemerintah menerapkan PPh pasal 22 impor, yaitu untuk mengawasi arus barang masuk, di mana dalam hal ini pemerintah bisa menggunakan PPh pasal 22 impor untuk menyetarakan harga dari produk impor dengan produk yang diproduksi di dalam negeri, ataupun mengurangi jumlah barang yang diimpor, sehingga perekonomian dapat lebih stabil, sekaligus untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Terakhir adalah soal nomor 6, yaitu analisis, di mana dalam hal ini kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia sendiri itu sudah diatur oleh pemerintah di dalam UU HPP dan peraturan turunan lainnya. Namun, pemerintah masih perlu memantau lebih ketat lagi yang berkaitan dengan pemungutannya, dikarenakan pengawasan dalam konteks digital itu lebih sulit dibandingkan pengawasan secara langsung, terutama dengan hadirnya teknologi cryptocurrency. Selanjutnya itu adalah secara umum pajak yang dikenakan kepada Budi itu sudah proporsional, mengingat perhitungannya sudah sesuai dengan jenis pajak yang dibebankan.